لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa yang disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habis salat subuh. Doa sederhana, tapi dari sisi makna boleh jadi satu ceramah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Singkat, mudah, sederhana, tapi dari sisi makna sangat luar biasa. Boleh jadi pembukaan hari kita. Ada biasa orang buka harinya dengan doa, atau misal hari aktivitasnya, hari kerja, hari apa saja mulai dengan doa. Ada yang bawa doa, semua doa bagus, semua doa bagus. Tapi saya kasih yang terbagus, yang terbaik. Habis salat subuh baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon berilah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Jadi seolah-olah kita minta hidayah, minta petunjuk dari Allah. Dari habis subuh sampai malam hari, ya Allah, hari ini saya bekerja, saya minta ilmu bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, dalam ya Allah saya mencari rizki, mencari nafkah. Ya Allah, jadikan rizki yang saya dapat rizki baik. Arti kata baik beda sama kata rizki halalan. Rizki baik beda sama kata rizki halalan. Kita selalu minta kepada Allah wa rizqan halalan. Rizki baik beda sama rizki halal. Rizki yang halal yang dimaksud masuknya halal, tapi belum tentu pengeluarannya halal. Ini yang menjadi salah satu persoalan besar di antara umat Islam, sangat pelihara dan menjaga masuk rizki halal 100%. Pas dia keluar, tak jelas kanan kiri, berantakan, ada halalnya, ada haram. Tapi kalau masuk, Masya Allah, halal 100%. Yang dimaksud rizki baik beda sama rizki halal. Rizki baik, masuknya baik dan halal, keluar pun halal dan baik. Sedekah, berbuat baik, amar ma'ruf, nahi munkar, untuk anak yatim, untuk masjid. Jadi betul-betul sumber masuknya baik dan sumber pengeluarannya pun baik. Itu beda rizki tayyiban sama rizki halalan. Wa amalan salihan mutaqabbala, amal salih yang diterima. Jadi kita minta ilmu bermanfaat di dalam panjang hari kita, halal, rizki baik, masuknya dan pengeluarannya. Kemudian segala amal yang kita lakukan dalam kerja, di kantor kita, di dalam perjalanan, ya Allah jadikan amal itu amal salih yang diterima oleh Allah. Luar biasa. Saya pernah bikin satu ceramah hanya ini doa saja, ini doa. Apa rahasia dari? Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Kita lanjut
sama-sama dalam pertemuan yang sudah lewat, yang sudah lalu, kita sampai kepada cerita Abraha. Dan kenapa Abraha itu mau menghancurkan Al-Ka'bah? Padahal Abraha itu tidak tahu Ka'bah, tidak tahu orang Arab, tidak tahu ada kota namanya Makkah, karena mereka di luar Jazirah Arab, lingkungan Arab. Abraha ini yang membuat dia marah dan mau balas dendam akibat yang dilakukan oleh sebagian dari Quraisy yang datang kemari dan buat hajat besar di gereja Al-Qulais yang ada di Yaman waktu itu. Itu yang membuat Abraha bersiapkan diri dan membawa tentara untuk menserangi Makkah. Dan saya sudah sampaikan, waktu tentara yang dibawa oleh Abraha itu, dia pakai gajah. Abraha berjalan sampai ke Makkah. Tidak ada keluarga Arab dan tidak ada negeri, tidak ada kota yang berani lawan. Pasti orang yang lawan pasti kalah. Sampai ke mau dekat Ka'bah. Orang-orang semua datang kepada Abdul Muttalib, kakeknya Rasul. Abdul Muttalib kan orang-orang yang termasuk pemimpin Makkah, seorang raja di Makkah yang diikuti, dituruti dan juga dihormati. Langsung mereka datang, wahai Abdul Muttalib, tolonglah, ini ada masalah besar. Tentara yang amat besar yang kita tidak pernah tahu. Mereka datang mau niat untuk menghancurkan Al-Ka'bah. Sebelum Abraha mau menghancurkan Al-Ka'bah, Abdul Muttalib ini, kakeknya Rasul, punya harta sebagian dari unta. Orang Arab dulu, harta yang termahal yang dimiliki oleh orang adalah unta. Jadi kalau ada orang Arab punya unta, oh ini kaya raya. Oleh kerana itu jamaah sekalian, sering kita dengar hadis Rasulullah selalu bawa cerita unta. Seperti Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, wahai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humuran ni'am. Kalau berumpamaan ada seorang, anda beritahu hidayah, beri petunjuk, kasih tahu ilmu yang bermanfaat, kemudian dia menjadi orang baik, orang takwa, itu lebih baik di sisi Allah daripada orang memiliki banyak unta yang termahal. Jadi Rasul banyak hadis suka bawa cerita unta, memberikan gambaran. Karena unta itu di zaman mereka itu sangat berharga. Jadi Abraha ini sebelum masuk ke Makkah, lewati satu tempat yang ada banyak unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Langsung Abraha menyuruh ambil semua dia punya unta. Terus datang anak buahnya Abdul Muttalib ceritakan, ini inti punya unta sudah diambil, inti punya harta dicuri, ini masalah besar, dan Ka'bah mau dihancur. Apa jawab beliau? Kata Abdul Muttalib, urusan unta saya punya, kalau Ka'bah bukan punya saya, urusan Allah. Langsung dia datang hadapi Abraha. Orang-orang lihat Abdul Muttalib sangat mengagungkan, orangnya tinggi, besar. Jadi orang melihat saja sudah luar biasa. Dilihat sama Abraha, langsung Abraha bangun berdiri mengagungkan Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, saya minta satu, unta saya kembalikan. Unta saya mana ini unta saya? Abraha heran, kok ini orang-orang datang punya masalah besar, pada dia bawa cerita Ka'bah, dia malah cari unta. Abraha bingung. Abraha pas pertama berdiri, habis cerita orang itu cari unta, dia duduk lagi. Oh, anak fikir inti jadi masalah Ka'bah, inti fikir cerita unta. Apa jawab Abdul Muttalib apa kakeknya Rasul? Kata Abdul Muttalib, unta ini punya saya dan saya berhak untuk tuntut. Minta saya kembalikan.
Tapi kalau soal Kaabah, saya angkat tangan, saya tidak bisa apa-apa. Allah saja. Inna lil baiti rabbun yahmih, sebuah kata yang sudah dikenal dalam sejarah, kata Abdul Muttalib. Inna lil baiti rabban yahmih, bait itu yang dimaksud Kaabah, punya Allah yang menjaganya, yang pelihara Allah. Udah, lepas unta diserahkan, dia bawa unta dan menyuruh keluarganya suruh keluar dari Makkah. Kita tidak bisa, tidak berani lawan, keluar semua. Akhirnya Makkah jadi sepi. Berjalan tentara Abraha dengan unta, dengan apa? Gajah. Gajah yang awal, yang besar, yang terbesar, namanya Mahmud. Dulu dalam sejarah, sekarang juga di negeri barat, malah sekarang umat Islam ikut-ikutan, ya. Dulu zaman jahiliyah setiap binatang punya nama. Jadi unta dikasih nama, ini dikasih nama, gajah itu dikasih nama Mahmud. Nama bagus, tapi dia aja berbuat sesuatu yang tidak bagus. Jadi bertentangan dengan nama. Oleh karena itu boleh anda berikan kepada anak nama bagus, tapi usahakan didikkan jadi anak bagus, anak salih. Jangan nama salih tapi perbuatannya tidak salih. Ya, karena nama itu doa. Oleh karena itu Rasul mengajar kita milih nama yang bagus untuk anak kita, karena nama itu merubah doa. Dan dilarang Rasulullah SAW kita membawa nama yang tidak baik. Dan alhamdulillah saya bangga, masyarakat Brunei itu Masya Allah, semuanya nama bagus. Mudah-mudahan nama bagus, iman yang terbaik, amal salih yang diterima. Gajah Mahmud, sudah faham sekarang Mahmud, ya. Kalau saya bilang Mahmud, dah usah bilang gajah. Mahmud sudah jalan menghadapi Kaabah. Begitu mendekati Al-Kaabah, berhenti. Ditusuk sama ini, dia punya tentara Abraha, ditusuk. Jalan. Kaabah tidak boleh. Ini sekarang Allah ikut, Allah yang urus sekarang. Sudah tidak ada urusan manusia, tapi Allah yang urus. Disitulah kekuasaan Allah datang. Mahmud kan ciptaan Allah, gajah ciptaan Allah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak boleh kemana-mana kecuali dalam perintah kun fayakun. Duduk Mahmud, berdiri tidak ada, dikasih makan tidak ada. Di balik arah kepada Yaman langsung jalan. Di balik arah ke Ka'bah duduk lagi. Orang sudah pada bingung, ada apa ini? Orang lagi ribut, Abraha dan tentara mengurus gajah supaya mau jalan ke arah Ka'bah, masih mereka sibuk dan ribut untuk mengaturkan. Allah kirimkan ababil, burung. Masing-masing burung itu membawa 3 batu, 2 di bagian kakinya, 1 di bagian mulutnya. Dan subhanallah, setiap batu sudah punya orangnya, seolah-olah batu itu punya nama. Jadi dilembar, tidak, yang misal batu ini kena Mahmud, ya Mahmud. Batu Ali kena Ali, tidak ada batu Ali diambil Mahmud, tidak ada. Subhanallah, maha kuasa Allah. Lembar, dilembar, dilihat oleh mereka kelompok ababil yang segitu banyaknya datang kemari dan melembar. Batu yang jatuh kepada mereka kena kepala, keluar dari dubur. Coba bayangkan, masuknya lewat kepala, keluar dari belakang. Dan setiap orang kena batu itu, langsung dia punya tumbuh badan itu hancur, satu persatu. Pertama kulitnya, kemudian dagingnya, yang ketiga tulangnya habis. Allahu Akbar, maha kuasa Allah. Ini Ka'bah, Baitullah. Siapa yang berani macam-macam? Yang mau bermacam lawan Al-Ka'bah dan terhadap Al-Ka'bah, berarti dia berani lawan Allah. Itulah turunnya azab.
Habis peristiwa cerita Abraha ini sudah terkenal di seluruh dunia. Apa itu Ka'bah? Karena ini peristiwa yang cukup dahsyat, peristiwa yang luar biasa. Di mana-mana orang dengar berita, oh Ka'bah, ini begini keadaannya. Jadi dari situlah mulai manusia, baik maupun tidak baik, dalam agama sah, tidak agama sah, agama benar, tidak benar, semua dalam hatinya mulai mengagungkan Al-Ka'bah. Sebabnya cerita ini. Dari situlah manusia mengagungkan Al-Ka'bah. Apalagi kelompok Arab. Akibatnya apa yang terjadi? Karena orang sudah mulai mengagungkan Al-Ka'bah, secara otomatis mengagungkan Quraisy. Kenapa diagungkan Quraisy? Karena Quraisy punya tugas untuk pelihara Ka'bah. Jadi sekarang nama Quraisy sudah mulai naik. Kalau sekarang zaman ini kita main saham, ada saham naik turun ya. Jadi saham Quraisy sudah naik. Sudah, Masya Allah. Jadi kalau ada orang Quraisy, sudah dihormati. Apa yang kata Quraisy, sami'na wa ta'na. Itu zaman jahiliyah. Semua ikut. Apa yang diatur oleh Quraisy. Salah satu seorang yang namanya Amru Ibnu Nufail, ada orang-orang jahiliyah, saking sudah Quraisy punya nama baik dan dihormati oleh semua manusia, diikuti aturan mereka. Bikin pilih batung-batung untuk disembah ikut sama manusia. Untuk tawaf tidak pakai baju apa-apa, ikut tawaf. Ini aturan Quraisy katanya. Udah, sami'na wa ata'na, Quraisy. Sangat luar biasa. Sambil lama-lama Amru ini membuat talbiyah baru. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata la syarika lak, laka wal mulk illa syarikan huwa lak, malaktahu wa ma malak. Ada tambahan ini. Oh, orang Arab lain, oh ini tambahan syirik. Tapi Quraisy sami'na wa ta'na. Udah syirik mau apa? Udah ikut-ikutan saja. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, salah satu orang yang terancam siksa di neraka itu Amr bin Nufail, karena dia rubah talbiyah, suka tambah di dalam talbiyahnya. Abdul Muttalib, kakeknya Rasul, sudah juga punya kekuasaan yang dihormati dengan kehormatan yang luar biasa. Habis terjadi cerita Abraham. Saya tadi kan cerita kemarin dalam pertemuan lalu, saya akan ceritakan bersoalan bagaimana Abdul Muttalib mempunyai kekuasaan di Makkah. Masih ingat cerita Nabi Ismail, kabilah Jurhum sama kabilah Ghatafan, terjadi perang besar, akhirnya menguasai Makkah Ghatafan hampir 400 atau 500 tahun, kemudian kembali kepada keturunan Nabi Ismail yang namanya Qusay. Sekarang harus kita hafal nama Rasulullah, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay. Ini Qusay ini yang kita cari. Ini turunan Rasul. Bagaimana bisa kekuasaan Makkah kembali kepada keluarga Rasul? Kembali diambil oleh Qusay. Qusay salah satu keturunan Adnan. Adnan adalah anak daripada Nabi Ismail. Habis Qusay meninggal, diserahin kepada anaknya Abdul Manaf. Habis Abdul Manaf meninggal, diserahin kepada anaknya Hashim. Habis Hashim meninggal, diserahin kepada siapa? Abdul Muttalib. Habis Abdul Muttalib, diserahin kepada Abu Talib. Kalau kita kembali kepada nama Rasul, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay dan seterusnya, ibnu Kilab, ibnu Ma'ad, ibnu Murad sampai ibnu Adnan. Nama Rasulullah belum hafal. Kalau ditanya nama turunan keluarga hafal. Kakek nenek kita yang 7 yang sudah sekian tahun hafal.
sejarah mereka hafal. Rasulullah kita belum tahu. Malu kita sama Rasul. Malu. Nama saja belum tahu. Abdul Muttalib pernah lihat mimpi. Diberitahu lokasi Makkah dan lokasi Zamzam. Zaman Quraisy menghadapi satu masalah. Masalah air. Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Yang pertemuan lalu saya cerita Jurhum meredamkan air Zamzam, ditutupi dengan tanah. Karena dia melihat sudah tidak berani lawan Ghatafan, Ghatafan akan kuasai Makkah, pasti Ghatafan karena tidak ada air di Makkah, pasti tidak mungkin bisa lama. Jadi boleh dia pergi. Ini yang membuat Jurhum menutupi sumber air Zamzam. Sampai datang zaman Quraisy, cari, ada cerita, ada Zamzam. Mana Zamzam? Tidak ada. Dicari-cari sana sini, sana dekat Kaabah ini, tidak ada, tidak ada. Abdul Muttalib lihat mimpi. Dalam mimpi itu diberitahu di mana lokasi Zamzam. Sampai 3 malam berturut-turut. Ya Syaibah. Abdul Muttalib asalnya nama Syaibah. Nama Syaibah. Kenapa dinamakan Syaibah itu? Karena dia punya dalam rambut kepalanya di depan ini, di atas ini ada sedikit putih. Syaibah, dinamakan Syaibah. Dan ada cerita Abdul Muttalib, kenapa dinamakan Abdul Muttalib? Banyak jamaah sekalian, banyak cerita sebenarnya dalam sirah Rasul. Belum boleh sempat saya beritahu karena banyak isinya. Boleh 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan belum habis kita punya belajar. Tapi saya memberikan hanya umum saja, singkat saja. Mudah-mudahan dari belajaran kita sama-sama lebih mencinta Rasul dan lebih mengagungkan Rasul dan bisa bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat mimpi 3 malam berturut-turut dikasih tahu tempatnya Zamzam di mana. Bangun Abdul Muttalib, habis 3 hari dia bertanya. Habis masywarah, habis ini, oh ini udah cari Zamzam. Dia punya anak satu, Al-Harith. Dia punya anak namanya Al-Harith. Dia dan anaknya bawa alat untuk gali, terus pergi sesuai mimpi yang dia lihat. Habis ketemu dia mulai gali. Datang kelompok Quraisy yang lain. Oh, ada apa ini? Ini Zamzam. Oh, ini punya kita. Mulai ribut. Semua karena mereka tahu Zamzam itu cerita yang terbagus di negeri Arab. Jadi masing-masing mau memiliki diri untuk diri sendiri, untuk namanya dia, untuk keluarganya saja, mulai ribut. Karena Abdul Muttalib dalam kondisi lemah, sudah tua, punya anak cuma satu, tak berani lawan mereka. Akhirnya dia berserah, ditinggal tempat. Dia bernazar, kalau Tuhan berikan saya anak banyak untuk menjadi keluarga yang kuat dan untuk mampu gali Zamzam, saya akan sembelih satu, kurban satu. Dalam takdir Allah memudahkan Abdul Muttalib punya anak banyak. 10 lelaki, 4 perempuan. Lelaki yang terbesar, yang paling besar Al-Harith. Kemudian ada Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, kemudian Abu Talib, kemudian Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Quthum, kemudian Khijil, kemudian dari sisi perempuan juga ada Atika, ada Umaymah, ada Ummu Hakim, ada Barra, ada Arwa.
inilah keturunan Safiyah binti Abdul Muttalib, mulai banyak keturunan. Di antara anak-anak adalah Abdullah, bapaknya Rasul. Ini sekarang 10 anak kumpul. Dia ingat, habis dia sudah punya anak, balik lagi ke Zamzam, dia gali. Oleh karena itu, orang Arab punya tradisi dan adat harus berbanyak keluarga. Oleh karena itu, di negeri Arab itu mungkin lebih mudah diterima poligami. Jadi boleh istri 2, 3, 4. Kalau di Brunei belum boleh, Ustaz. Brunei ini berat. Apalagi belum boleh ya. Berat, nanti marah istri pertama. Jadi kalau di negeri Arab itu, kenapa? Untuk menguatkan keluarga. Banyak anak, keluarga kuat. Jadi mudah untuk bernikah dengan istilah ta'addud, berbanyak istri. Akhirnya dengan keluarga diutuskan Abdul Muttalib, habis berhasil menggali Zamzam, dia ingat dia punya nazar. Sekarang sudah saya kuat, dalam kondisi kuat, punya kekuasaan. Sekarang harus saya wafa nazar, bayar nazar. Dia bawakan anaknya, masywarah. Anakku sekalian, saya sudah bernazar. Kata anaknya, apa? Nazar sembelih salah satu dari antum. Oh, semua kaget. Ini nazar apa ini? Orang-orang mau dibunuh kita. Ini semua mana yang mau nih? Tidak ada yang berani. Haris itu jangan. Ini Abu Talib jangan. Abu Lahab jangan. Semua tidak mau. Akhirnya dibuat macam undian. Siapa yang dapat nama, dia yang disembelih. Terus dikumpulin nama, terus dilembar di hadapan Al-Ka'bah, jatuhnya kepada nama Abdullah. Terharu Abdul Muttalib karena dia paling sayang kepada Abdullah. Udah, jubah lagi. Dilembar lagi dengan nama-nama. Keluar Abdullah lagi. Astaghfirullah. Ini masalah besar. Dan sifat orang Arab waktu itu, kalau janji harus tepat, tak boleh macam-macam. Walaupun mereka syirik, walaupun mereka kufur, tapi masih ada sifat-sifat baik. Tepat janji, akhlak mulia, silaturrahim, tidak suka kezaliman. Tapi ada zina, ada riba, ada yang lain, ada. Tapi kalau ada orang datang, tolong aku, ini ada orang zalimi saya, langsung dia pelihara. Walaupun dia jadi kurban, tak apa-apa, harus bela. Itu sifat mereka. Dilembar yang ketiga kali, jatuhnya juga Abdullah. Langsung dia bilang, udah pasrah, mana Abdullah, sini ambil. Bawa pesunya langsung bawa Al-Ka'bah. Datang Abu Talib. Wahai ayah, ini kasihan anak. Kalau nanti anda sembelih ini Abdullah, nanti akan menjadi sebuah sunnah dan kebiasaan di golongan Quraisy. Setiap orang punya anak 10, sembelih 1. Jadi nanti kebiasaan. Jangan. Dikhawatir nanti menjadi sebuah kebiasaan, nanti orang-orang suka seperti itu. Terus kata Abdul Muttalib, terus jalan keluarnya apa? Apa yang harus saya lakukan? Ini nazar. Harus saya selesaikan, lunaskan nazar, bayar nazar. Habis itu, kata musyawarah dengan golongan Quraisy, kelompok-kelompok Quraisy berkumpul. Habis musyawarah, udah begini saja. Kita membuat undian lagi, tapi dengan Abdullah, dengan 10 unta. Kalau jatuhnya ke unta, udah ikhlaskan unta menjadi sedekah untuk semua orang. Kalau jatuhnya ke Abdullah, coba undian lagi. Akhirnya habis musyawarah, udah boleh. Udah dibawakan 10 unta. Sekarang sudah yang lain sudah keluar ya. Tinggal hanya Abdullah ini yang menjadi masalah ini. Kalau disembelih mana nanti jadi rasul?
mana jadi rasul. Inilah cerita yang untuk bagaimana yang terjadi terhadap Abdullah dan apa cerita selanjutnya dan bagaimana jalan keluar dari bermasalah yang sangat meributkan dan sangat mengagungkan dan sangat mengganggu. Ini insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin.